Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi pengantar ekonomi satu, harus asistensi pengantar ekonomi satu, yang kedua, itu kan, yang syutingnya tengah malam biar lebih. Jadi untuk materi apa namanya minggu ini kita bahas chapter 4-nya MenQ. Kemarin harusnya kelas sama bapaknya tapi nggak jadi kan skip. Jadi mungkin durasi video ini akan lama mungkin ya, apa namanya, karena harus mulai dari scratch dari awal itu. Permintaan dan penawaran. Jadi apa sih permintaan dan penawaran gitu kan? Dalam dasarnya ekonomi, pihak yang terlibat itu secara umum dan mendasar itu dibagi jadi dua. Ada konsumen, ada produsen, gitu kan? Nah, untuk permintaan itu dilakukan oleh konsumen, dia meminta barang untuk dikonsumsi, sedangkan produsen itu melakukan penawaran, karena dia menawarkan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh konsumen, seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat circular flow di sini, uh, yang umum kita temui sehari-hari adalah pasar untuk barang dan jasa, itu kan. Kita sehari-hari sebagai konsumen itu mengkonsumsi barang dan jasa, entah itu jasa dari provider jaringan internet gitu kan, terus untuk telepon, jasa listrik PLN dan lain sebagainya, atau barang seperti misalnya ya minuman, makanan, baju dan lain sebagainya. Nah, apa namanya, konsumen sini household rumah tangga itu melakukan atau memiliki permintaan pada barang dan jasa gitu. Terus permintaan ini kemudian dipenuhi dan kita membeli barang dan jasa tersebut. Sementara itu di sisi lain, perusahaan itu menawarkan barang dan jasa kepada konsumen, gitu kan. Nah, tapi yang jarang dilihat adalah sebenarnya ada juga pasar faktor produksi, di mana konsumen itu menawarkan faktor produksi kepada perusahaan. Jadi kebalik nih sekarang, perusahaannya yang menjadi konsumen, gitu. Sedangkan rumah tangga yang menjadi produsen atau pihak yang menawarkan. Nah, apa yang ditawarkan oleh uh, siapa rumah tangga kepada perusahaan itu adalah umumnya yang paling umum adalah labor gitu ya. Siapapun itu yang ada di keluarga lo gitu kan bekerja kepada sebuah institusi itu kan, itu menawarkan labor seperti itu. Permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa itu dipengaruhi oleh banyak hal, faktornya banyak. Kenapa orang meminta sebuah barang, kenapa meminta barangnya sedikit banyak, atau misalnya ada sesuatu yang berubah, itu bisa mempengaruhi permintaan. Penawaran pun begitu. Karenanya ekonom menyusun model atau fungsi penawaran, permintaan dan penawaran sebuah barang dan jasa. Nah, model ini, model yang dimaksud adalah simplifikasi dari kehidupan nyata kita gitu. Jadi kalau kita ingin melihat atau mengobservasi sebuah uh, fenomena itu kan, secara teori atau secara ilmu gitu, kita menggunakan simplifikasi, karena kalau misalnya kita tidak simplifikasi nantinya akan sulit gitu. Nah, ini nanti akan dibahas sepanjang kuliah ini. Secara umum, permintaan sebuah barang, kita namakan barangnya barang X, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utamanya adalah harga dari barang itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya harganya lagi mahal, kita belinya mungkin lebih sedikit. Kalau misalnya harga barangnya uh, sedang murah, kita belinya jadi lebih banyak gitu kan, umumnya seperti itu. Harga barang lainnya juga berpengaruh. Terus pendapatan kita sebagai konsumen gitu kan, kalau lagi miskin kita konsumsi jadi lebih sedikit gitu kan. Selera populasi, ya lu belinya barengan atau enggak dan lain sebagainya gitu kan, dan ekspektasi mengenai harga barang itu di masa yang akan datang bagaimana. Kalau misalnya kita bentuk fungsinya dipaparkan jadi kayak gini. Kuantitas diminta, jadi quantity demanded dari barang X gitu kan, itu adalah fungsi dari harga barang itu, harga barang lain, income
selera, populasi, dan ekspektasi harga. Ekspektasi dari barang X. Di sisi lain, penawaran juga bisa disusun fungsinya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah harga barang itu, ya kan. Kalau misalnya lagi mahal, mungkin orang-orang menjadi semangat untuk jualan gitu kan, kayak seperti kemarin masker, contohnya. Terus juga biaya input atau biaya produksi dari barang yang akan ditawarkan, teknologi produksinya, jumlah penjual, dan ekspektasi harga di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita ingin jabarkan bahwa quantity supply, sejumlah barang X yang akan disuplai itu adalah fungsi dari harga barang itu, harga barang inputnya, teknologi yang digunakan, uh, ekspektasi harga di masa yang akan datang, dan juga jumlah apa namanya, jumlah penjual ya gitu, seller ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu kan, apa sih dampak dari faktor-faktor ini kepada uh, kuantitas barang yang diminta oleh seseorang gitu. Nah, secara umum harga barang X itu akan mempengaruhi permintaan barang X secara negatif gitu. Dimana apabila harganya mahal, kita malas konsumsi gitu kan. Kalau harganya mahal, kita belinya sedikit. Sementara kalau harganya murah, kita akan mengkonsumsi lebih banyak gitu kan. Lagi diskon, orang banyak yang beli gitu kan. Itu sebuah apa ya, norma, sesuatu yang normal lah gitu. Nah, apa namanya, hubungan antara harga barang X dan kuantitas diminta dari barang X yang bersifat negatif itu terjadi pada barang yang normal. Jadi barang yang normal adalah barang yang bisa gue bilang sesuai dengan kaidah. Bahasanya apa ya? Selain kaidah, mungkin kayak rasionalitas dari seseorang. Karena bisa gue bilang bahwa kalau ada harga barangnya sedang naik, terus dia malah banyak beli, itu seperti orang yang tidak rasional gitu kan. Harga beras lagi naik, kita beli yuk, ngapain gitu kan. Ada yang ada kan harusnya nunggu waktu diskon gitu. Terus atau misalnya ibu-ibu gitu kan ke pasar, ya ibu ini harga bajunya lagi naik gitu kan, lagi naik, kita beli yuk gitu. Itu kan sesuatu yang apa ya, tidak normal bagi kita ya gitu kan. Nah, tapi apa namanya, ini adalah sesuai dengan hukum permintaan, dimana tadi hukum permintaan itu menyatakan bahwa ketika harga sebuah barang itu mengalami kenaikan, kuantitas barang yang diminta akan menurun, sementara ketika harga barang itu turun, kuantitas yang diminta akan naik. Tuh, vice versa, dikebalikan aja. Sehingga kalau misalnya Anda berada di titik A, tuh kan, dimana ini harga barang X-nya itu adalah di sini, dan kuantitas barang diminta X adalah di sini, terus harganya mengalami kenaikan, gitu. Anda akan mengkonsumsi barang X lebih sedikit, gitu. Katakanlah di sini. Sehingga ya asumsikanlah itu lurus lah ya. Ini titik B, kalau kita buat sebuah garis, jadi dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Nah, kemudian ada harga barang lainnya, gitu kan. Harga barang lainnya itu bisa berdampak positif atau negatif gitu. Jadi korelasinya, apabila harga barang Y-nya itu naik, Y, gimana cara menulisnya? Kalau harga barang Y-nya naik, itu quantity demand barang X itu bisa naik bisa turun tergantung dengan hubungan antara kedua barang tersebut gitu. Nanti akan gue bahas lebih lanjut. Terus pendapatan itu kan itu juga bisa memiliki dampak yang positif ataupun negatif.
agak berantakan gini. Nah, terus kalau selera itu memiliki dampak yang positif, kalau populasi itu memiliki dampak yang positif, kalau ekspektasi harga itu memiliki dampak yang negatif gitu. Sebentar, gua lihat dulu. Nah, yang tadi hukum permintaan itu berbunyi bahwa dengan asumsi uh, variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas itu nggak berubah, ketika harga dari sebuah barang itu mengalami kenaikan, kuantitas barang yang diminta itu akan mengalami penurunan. Sementara ketika harga barangnya jatuh, kuantitas barang yang dimintanya akan naik. Dan sebaliknya. Perhatikan bahwa ada ini dulu, other things being equal. Atau dalam perekonomian, dalam ilmu ekonomi kita kenal juga dengan nama ceteris paribus. Ini adalah sebuah asumsi utama yang digunakan oleh ekonom gitu untuk dalam melakukan observasi-observasi dan juga pemaparan teori. Kenapa? Karena kalau misalnya ini tidak dipenuhi, itu akan banyak variabel-variabel yang mungkin akan mempengaruhi dari apa yang sedang dibahas gitu. Dalam hal ini contohnya adalah permintaan gitu kan. Katakanlah sebuah produk, misalnya produk apa baju gitu. Nah, eh, apa namanya? Katakanlah harga dari baju itu mengalami penurunan gitu. Kalau misalnya kita tidak mengasumsikan bahwa ceteris paribus, bahwa variabel-variabel lain selain harga dari baju itu mengalami penurunan, kita nggak bisa bilang bahwa kuantitas diminta dari baju itu mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kalau ini tidak dipenuhi, bisa jadi gitu kan, bisa jadi ya, bisa jadi income-nya gimana, gitu kan? Apakah naik? Apakah turun? Terus katakanlah, oh iya harga baju turun sih, gitu kan? Tapi katakanlah bukan ini apa namanya ekspektasinya, diekspektasikan bahwa harga baju di masa yang akan datang itu bakal turun, makin turun lagi gitu. Ini mungkin akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk mendemand baju pada saat itu. Makanya untuk kita bisa secara apa ya pede gitu kan untuk bilang bahwa ketika harga baju turun kuantitas baju itu naik gitu kan, kita asumsikan bahwa income-nya tetap itu tidak berubah, ekspektasi harga dari baju di masa yang akan datang itu tetap juga kayak gitu. Jadi ceteris paribus, other things being equal. Nah, terus kembali lagi sini. uh, Tadi gue bilang barang normal memiliki apa namanya hubungan yang negatif antara harga dan uh, kuantitas yang diminta. Tapi ada beberapa barang yang bertentangan dengan hukum permintaan. Jadi ada pengecualian gitu kan. Kalau misalnya di kimia gitu kan, untuk pengecualian itu biasanya ada banyak unsur-unsurnya gitu kan. Kalau di ekonomi ini sedikit kok. Barang-barang yang melawan hukum permintaan gitu kan. Itu artinya dia hubungannya positif ketika harga barangnya naik, dia permintaannya jumlah barang dimintanya bakal naik dan sebaliknya vice versa gitu kan. Dan sebaliknya itu apa aja? Itu ada barang GPS, bukan Global Positioning System, tapi adalah barang given, barang prestige, dan barang yang dispekulasikan. Gitu. Jadi kita bisa katakan juga bahwa tiga barang ini adalah bukan barang normal, gitu. Gitu kan? Karena bukan hal yang normal ketika sebuah harga barang itu mengalami kenaikan kita malah beli makin banyak, gitu kan? Aneh. Nah, apa namanya?
apa sih barang given, barang prestis, dan barang spekulasi itu? Nah, barang given itu adalah gue agak bingung sebenarnya untuk menjelaskan barang given karena sejauh yang gue tahu barang given adalah barang yang ketika harga barangnya naik kuantitas demandnya bakal naik, dan juga ketika harganya turun kuantitas demandnya bakal turun gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada penjelasan khusus mengenai barang given ini. Kenapa dia disebut barang given? Karena orang pertama yang mengemukakan mengenai fenomena yang melawan barang normal ini adalah dalam hal ini adalah Bapak Sir Robert Given. Tuh. Apabila teman-teman coba cari mengenai barang given dan contoh-contohnya, itu cukup sulit untuk dicari. Gitu. Dalam sebuah kuliah yang pernah gue ikuti, waktu itu ditugaskan untuk mencari contoh barang given, teman gue menemukan bahwa ada sebuah jurnal yang menjelaskan bahwa anak adalah barang given gitu. Tapi nggak bisa menemukan contoh lainnya. Nah, kenapa barang given ini ada gitu kan? Jadi waktu itu Sir Robert Given melakukan sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah penelitian atau observasi di sebuah negara, gue lupa di daerah mana. Kalau misalnya kita cari, setahu gue dia itu uh, apa ya, di Inggris katanya. Dia adalah orang berkebangsaan Inggris. Dia meneliti atau mengobservasi mengenai fenomena penjualan kentang, ya kentang gitu, dimana waktu itu di kentang di Inggris, artinya di negaranya, kentang itu ketika harganya naik orang-orang malah beli kentang makin banyak, sementara kalau harganya turun orang-orang nggak mau beli. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu menganggap bahwa kentang yang harganya tinggi itu ini apa namanya, punya kualitas yang baik, sedangkan kalau harganya rendah itu artinya kentang yang OTW gagal panen gitu. Nah, barang given, jadi kalau misalnya dicari contoh apa sih barang given gitu, berikan contohnya, ya nggak ada yang pasti. Bisa jadi barang given bagi gua itu beda bagi lo gitu. Gue pernah belanja dengan salah satu teman gue, anak FEUI. Dia waktu itu lihat anggur sedang diskon, terus dia bilang, ah gue awalnya pengen beli anggur tapi nggak jadi gitu kan. Terus gue tanya kenapa. Biasanya kalau diskon itu anggurnya asem katanya. Nah, uh, dalam hal ini artinya bagi dia anggur adalah barang given gitu. Sementara bagi gue, karena ngelihat diskon timbul keinginan untuk beli gitu kan, ya artinya mungkin bagi gue anggur itu bukan barang given gitu ya, walaupun akhirnya gue nggak beli gitu. Nah, itu barang given, itu klasifikasi pertama, dia secara general adalah barang-barang yang ketika harganya naik kuantitas diminta yang bakal naik dan sebaliknya gitu kan. Nah, kemudian ada barang prestis. Barang prestis atau biasa kita sebut dalam sehari-hari itu barang yang punya nilai gengsi, atau ketika lu menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut, strata sosial lu akan naik gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, barang-barang prestis itu biasanya ketika harganya makin mahal orang-orang malah pengen beli gitu. Kenapa? Untuk meningkatkan status sosialnya gitu. Kalau ditanya contohnya apa? Contohnya misalnya yang bisa gue pikirkan sekarang adalah batu akik. Waktu batu akik harganya murah, orang-orang yang beli batu akik ya cuma yang suka batu akik aja gitu. Tapi ketika harganya meningkat, waktu itu kan ada tren batu akik, orang-orang jadi pengen beli batu akik. Kenapa? Karena ya lagi ngetren gitu kan, terus juga weh lu punya batu akik ini yang mahal ya, oh iya dong gitu kan, sambil diusap-usap gitu. Nah, itu adalah barang prestis. Atau misalnya barang-barang elektronik keluaran terbaru gitu kan, biasanya gue kasih salah satu contohnya adalah uh, gue nggak bisa nyebut merek kali ya, apa namanya, produk yang buahnya tergigit gitu kan. Ketika harganya yang paling baru itu lebih mahal, tapi orang gengsi gitu kan, kalau misalnya lu punya produk itu yang paling baru gitu kan, orang-orang pasti kayak gila keren banget loh gitu, sehingga
orang malah uh, tetap beli dan permintaannya makin banyak gitu secara total. Nah, terus yang terakhir ada barang spekulasi. Barang spekulasi adalah barang yang digunakan atau dikonsumsi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Itu biasanya yang beli adalah spekulan gitu kan namanya. Nah, biasanya contohnya apa? Suatu yang erat kaitannya dengan investasi jual beli di jangka pendek, seperti misalnya saham, itu kan. Gue sampai sekarang tidak paham kenapa orang beli saham waktu harganya naik, itu misalnya untuk sebagian orang. Atau uh, apa namanya? Ada beberapa barang-barang. Oh, baru saja keluar yang gue ikutin adalah sebuah komponen komputer, gitu kan? Karena baru dan juga masih langka gitu kan, jadi diborong oleh orang. Kenapa? Karena mereka berspekulasi bahwa harganya di masa yang akan datang, dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan, karena barangnya masih kosong, itu harganya bakal naik sehingga mereka mau jual lagi ke depannya gitu kan. Itu adalah barang-barang spekulasi gitu. Bisa apa aja terserah, mungkin batu akik juga termasuk barang spekulasi ya gitu. Kemudian ada faktor harga barang lain gitu. Nah, secara umum hubungan antara barang X dan barang Y itu bisa terbagi menjadi dua uh, subkategori, di mana ada yang hubungannya itu substitusi, saling menggantikan, ada juga yang komplementer, saling melengkapi, gitu kan. Ketika sebuah barang Y yang dapat mensubstitusi barang X itu harganya naik, gitu kan. Gue kasih contoh misalnya yang saling mensubstitusi apa? Antara misalnya pulpen dan pensil. Tuh, ini adalah barang X, ini adalah barang Y. Ketika pensil harganya naik, gitu kan, apa yang akan terjadi dengan kuantitas permintaan dari barang X? Iya, ketika pensil harganya naik, ngapain beli pensil? Mendingan kita beli pulpen, gitu kan? Secara sederhana seperti itu. Jadi untuk barang substitusi, hubungan antara barang X dan barang Y-nya adalah positif. Gitu. Sementara kalau barang yang komplementer, ketika harga barang Y-nya itu mengalami kenaikan, tuh, misalnya sebagai contoh, barang yang komplementer adalah sepatu dan kaos kaki. Ini adalah barang X, ini adalah barang Y, misalnya. Atau gue balik deh. Ketika harga sepatu mengalami kenaikan, gitu kan, orang-orang akan semakin sedikit beli sepatu, gitu kan. Kalau misalnya orang sedikit beli sepatu, ngapain beli kaos kaki, gitu kan. Sehingga hubungan antara barang komplementer, itu kan, kalau barangnya komplementer, hubungan antara harga barang lain dan juga permintaannya itu bersifat negatif gitu. Nah, kemudian income, pendapatan, secara umum, secara normal, ketika seseorang mengalami kenaikan income, ketika income-nya naik, uh, gini, ya orang semakin kaya, umumnya permintaannya akan semakin tinggi gitu kan. Kalau gue semakin kaya, gue belanja semakin banyak. Itu adalah apa ya, hal yang normal gitu. Ini adalah kalau misalnya barangnya barang normal. Nah, di sisi lain ada sebuah barang yang mana ketika income-nya naik, ketika income naik, quantity demand dari barang itu akan turun. Sementara ketika income-nya turun, quantity demand-nya akan naik. Ini berkebalikan. Dia punya hubungan yang negatif. Itu kita sebut sebagai barang inferior namanya. Contoh dari barang inferior sama seperti barang given itu bisa berbeda antara orang ke orang gitu. Mungkin barang inferior bagi gue itu bukan barang inferior bagi lo, dan sebaliknya. Nah, sebagai contoh, yang gue sering jadikan apa ya,
cerita adalah biasanya kalau misalnya ada seorang petani gitu kan, dia harus bawa hasil panennya ke pasar, awalnya di jalan kaki, terus kemudian hasil panennya meningkat gitu, dia punya keuntungan, dia beli sepeda. Nah, dari income ini meningkat, terus kemudian quantity demand untuk sepeda jadi meningkat, itu kan? Ini artinya sepeda bagi dia adalah barang normal, gitu. Nah, tapi kemudian di kemudian hari, kalau misalnya dia semakin sukses gitu kan, oh hasil eh, panennya banyak, terus dia punya banyak uang, dia beli eh, tanah lagi gitu kan, terus dia macul sawah lagi dan seterusnya, dia punya keuntungan yang lebih tinggi, kemudian income-nya jadi lebih tinggi, semakin meningkat, kemudian dia beli motor. Artinya dalam hal ini, ketika income-nya meningkat, kuantitas motor yang diminta meningkat, motor adalah barang normal. Sementara di sisi lain, karena sekarang dia pakai motor, quantity demand untuk sepeda menurun. Itu kan? Artinya di titik ini sepeda bagi dia itu menjadi barang inferior. Sekarang jadi inferior. Oh, ini nggak nggak kelihatan ya, ketutupan kamera gue. Salah. Nah, gitu. Nah, jadi sekarang sepeda menjadi barang yang inferior. Jadi barang inferior tuh bisa case by case berbeda. Sebagai contoh lagi misalnya, uh, gue misalnya gue semester 1 gitu kan, ya enggak juga sih waktu itu, gue dari kos menuju ke kampus itu jalan kaki. Terus ketika gue di tingkat 2 misalnya gitu, ketika tahun kedua uang jajan gue dinaikin misalnya, ketika income-nya naik, sekarang gue naik ojek online. Nah, artinya ketika income gue naik dan quantity demand terhadap ojol itu meningkat, pada saat ini ojol merupakan barang normal bagi gue. Sementara kalau misalnya gue mengalami kenaikan income lagi sehingga quantity demand ojol menurun, karena katakanlah gue naik taksi online gitu kan, atau misalnya gue naik taksi, atau sekarang jadinya bawa mobil mungkin atau bawa motor, pada titik ini ojek online menjadi barang inferior bagi gue, gitu. Ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi uh, ini apa namanya, permintaan. Nah, kalau misalnya selera gimana? Ya kalau misalnya selera lu sedang ke barang tersebut, ya kuantitas demand terhadap barang tersebut akan meningkat, itu kan. Kalau misalnya populasi orang yang belanja makin banyak, ya yang ini akan makin banyak, itu permintaan akan semakin banyak. Ini nggak terlalu banyak masalah lah. Nah, yang cukup sering dibahas itu selain ketiga, mana ini kursor gue hilang. Oh ya, yang sering dibahas selain ketiga ini itu adalah ekspektasi harga. Apa peran ekspektasi harga kepada permintaan? Kalau misalnya lu mengekspektasikan harga di masa yang akan datang itu akan naik, gitu kan? Orang akan beli sekarang. Itu bakal naik. Kalau misalnya orang mengekspektasikan harga di masa yang akan datang akan turun, maka orang akan belinya ya nanti aja, gitu. Sehingga dia punya apa namanya, punya hubungan yang positif dengan kuantitas permintaan, gitu. Jadi kalau misalnya dulu waktu tahun-tahunnya, yang gue ingat adalah waktu tahun-tahun SBY gitu kan, suka diumumin, oh tanggal sekian gitu itu harga bensin naik
Nah, biasanya orang pada ngantri untuk ngisi bensin sehari sebelumnya gitu. Uh, Ya mungkin itu juga akan terjadi pada ini ya, apa namanya, kalau barang-barangnya sekarang mungkin apartemen gitu kan, Senin harga naik, ya orang-orang bakal beli hari Minggu, ya, walaupun nggak juga karena nggak mampu gitu. Nah, itu mengenai faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi permintaan. Sekarang permintaan itu bisa dibagi skalanya. Ada permintaan yang berskala individual, ada permintaan yang berskala pasar gitu, skalanya lebih besar. Itu permintaan yang individual, misalnya gue meminta suatu barang gitu, ya itu adalah permintaan individual. Kalau misalnya gue, lu pada gitu kan yang lagi nonton, dan juga orang-orang lain minta secara barengan terus dipul jadi satu, itu namanya itu adalah permintaan pasar gitu. Jadi suatu pasar. Ya, sebagai contoh di sini gue ngambil dari Menkeu, dimana katakan ada Catherine dan ada Nicholas, dia mengkonsumsi es krim cone. Catherine punya permintaannya sendiri gitu kan. Ini ada permintaannya Catherine, kalau harganya uh, tinggi dia mintanya sedikit, kalau harganya murah dia mintanya banyak gitu kan, gitu. Nah, Nicholas juga punya permintaannya sendiri. Ketika es krim harganya tinggi dia mintanya sedikit, ketika es krim harganya rendah dia mintanya banyak. Nah, permintaan dari kedua orang ini, katakanlah konsumennya memang cuma mereka berdua gitu, apabila dijumlahkan itu akan menjadi permintaan pasar gitu, yang mana akan digunakan oleh produsen gitu kan. Pasar mintanya berapa gitu, kita harus supply berapa gitu. Ini adalah permintaan pasar. Jadi permintaan pasar adalah total dari permintaan-permintaan individu gitu. Jadi kalau individunya ada 100, ya permintaannya di total itu jadi permintaan pasar dari barang apa gitu kan. Kalau dalam hal ini es krim cone gitu kan. Nah, bagaimana cara menjumlahkan apa namanya, permintaan individu menjadi permintaan pasar? Itu dengan menjumlahkan secara horizontal. Gimana maksudnya? Jadi kita lihat di sini misalnya pada tingkat harga 4 itu kan, kita bikin sejajar pada tingkat harga 4 gitu. Kita lihat, oh, quantity yang diminta oleh Catherine adalah 4. Sedangkan quantity yang diminta oleh Nicholas adalah 3. Sehingga pada harga 4 pasar meminta sejumlah 7 gitu. Terus juga lanjut misalnya ketika kuantitinya sama dengan 3, Catherine meminta 6. Sementara di kuantiti sama dengan 3, Nicholas meminta sejumlah 4 gitu. Sehingga pada kuantiti 3, Nicholas meminta sejumlah 10 gitu. Jadi kita tariknya gini secara horizontal. Oh, ini panjangnya 4, ini panjangnya 3 gitu kan. Sehingga hasilnya adalah panjangnya 7 gitu ke kanannya. Uh, apa namanya, simplifikasi seperti itu. Gue agak bingung untuk menyusun kata-kata yang sesuai kalau misalnya nggak ketemu langsung ya, agak bingung. Nah, apa namanya, kalau misalnya teman-teman ada yang memperhatikan tuh pada bagian ini di kurva permintaan, ini adalah kurva permintaan itu kan, ini demand tadi kan, variabel x-nya adalah quantity, sementara variabel y-nya adalah p. Tuh, sementara kalau kita di ekonomi kan gini, di matematika kan gini. Biasanya dalam matematika kita menuliskan y adalah fungsi dari x, gitu kan. Misalnya kayak y sama dengan x kuadrat, y sama dengan 2x tambah 3 dikurangi 10x kuadrat apalah gitu kan. Jadi ininya adalah variabel terikat gitu. Sementara x-nya itu variabel bebas yang nilainya kalian masukin. Terjadi ini ya gitu kan, ini x kuadrat dan seterusnya. Sementara kalau kita lihat di sini, quantity adalah fungsi dari
harga. Jadi quantity sama dengan fungsi dari harga. Gitu. Nah, sementara harusnya kan sini X, ini Y. Jadi apa namanya? Kebalik nih. Kalau misalnya mau kita ini jadinya X adalah fungsi dari Y gitu. Ini sebuah hal yang perlu teman-teman uh, apa ya? Ingat konsepnya bahwa di perekonomian quantity adalah fungsi dari harga gitu kan. Quantity yang Anda minta, yang Anda jual itu dipengaruhi oleh harga gitu kan. Oh, kalau harganya mahal gue nggak mau beli, kalau harganya murah gue mau beli gitu. Sementara kalau di matematika biasanya kayak gini, ini tuh kebalik gitu. Jadi nanti uh, akan gue bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini dampaknya apa kebalik itu gitu. Cuma ini perlu diingat aja bahwa X dan Y nya terbalik di perekonomian. Kenapa X dan Y nya kebalik? Kenapa nggak disamain aja dengan matematika gitu kan? Karena harga lebih enak kita ngomonginnya harganya naik harganya turun gitu kan, sementara kuantitasnya itu naik dan kuantitasnya itu turun. Nah gitu kan, bertambah dan berkurang gitu. Ini yang digunakan oleh apa ya, ekonom-ekonom terdahulu gitu ya. Terus karena sudah terbiasa ya udahlah pakai aja gitu katanya. Nah uh, kemudian di penawaran uh, itu ada beberapa faktor-faktor juga yang mempengaruhi dari penawaran. Ada harga barang itu, harga input, teknologi, dan apa namanya, uh, ekspektasi harga. Nah, untuk uh, kuantitas barang yang disuplai, itu kan yang ditawarkan, harga barang itu memiliki dampak yang positif, gitu. Kalau misalnya Anda sekarang berpikir seperti seorang penjual, gitu, yang adalah titik A dan ini adalah titik B misalnya. Ketika di titik A harganya di sini P1, Anda berjualan di sini. Kemudian kalau Anda ditawarin untuk berjualan, harganya sekarang naik nih gitu kan. Kalian pasti makin semangat untuk jualan gitu kan, karena oh sekarang harganya lagi mahal, gue bisa dapat pendapatan lebih banyak, gitu kan. Gue harus jual lebih banyak sebelum harga jatuh lagi gitu, sebelum nanti gue jualan gak kerasa lagi hasilnya gitu. Makanya dia punya apa namanya, uh, relasi yang positif antara harga barang tersebut dan kuantitas penawaran. Jadi nanti hukum penawarannya adalah ketika harga barang X itu mengalami kenaikan, kuantitas supply dari barang X itu akan meningkat dan sebaliknya gitu. Nah, kemudian uh, apa hubungan antara harga barang input dan juga kuantitas yang disuplai? Harga barang input itu bisa kita katakan sebagai biaya produksi, gitu kan. Untuk menawarkan sesuatu gitu, kita punya input, terus kita proses, terus jadi output barang yang akan kita jual gitu kan. Kalau harga barang inputnya ini naik, gitu kan, gue ganti jadi ketika harga barang inputnya ini naik, maka jumlah barang input yang bisa lu apa ya, lu belanjakan itu akan menurun gitu kan. Sehingga dengan menurunnya input akan menghasilkan output yang menurun gitu. Sehingga hubungannya, kalau kita gambar hubungan langsungnya, ketika harga barang inputnya itu meningkat, kuantitas yang akan disuplai barang S itu akan menurun dan sebaliknya gitu. Karena jadi lebih mahal untuk dapat barang-barang inputnya, bisa dapatnya inputnya lebih sedikit, ya artinya outputnya juga akan menjadi lebih sedikit gitu kan. Nah terus
Faktor berikutnya adalah uh, teknologi. Ya, ketika teknologi semakin berkembang, Anda bisa menawarkan barang yang lebih banyak. Kenapa? Karena bisa memproses barang lebih banyak, gitu kan? Bisa memproduksi barang lebih banyak. Itu jadi hubungannya positif. Kemudian ada harga, ekspektasi harga, dia punya hubungan yang negatif. Gimana? Ketika Anda mengekspektasikan harganya akan naik, gitu kan? Oh, minggu depan harga sepatu bakal naik gitu kan, sepatu apa gitu yang terkenal. Yang akan terjadi adalah kuantitas yang disuplai sekarang itu bakal diturunin. Kenapa? Ditimbun lah istilahnya, gitu, ditahan-tahan. Oh, minggu depan naik, kita jualnya minggu depan aja biar untung kan gitu. Sementara kalau misalnya Anda mengekspektasikan harganya di masa yang akan datang itu bakal turun, kuantitas yang akan disuplai itu bakal naik gitu kan. Ya, itu juga yang terjadi pada saham misalnya gitu kan. Oh, kayaknya bentar lagi turun deh karena perusahaannya ada masalah. Sebelum turun ya kita jual gitu kan. Sebelum turun ya supply-nya akan kita tingkatkan. Seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa apa namanya, eh, hukum permintaan, hukum penawaran bunyinya adalah, ya, other things being equal gitu. Jadi tetap ceteris paribus, ketika harga barang itu meningkat, kuantitas yang disuplainya itu akan meningkat, dan sebaliknya kalau harganya itu menurun, kuantitas barang yang ditawarkan juga akan menurun gitu. Itu jadi untuk dasar dari permintaan dan penawaran. Nah, karena waktunya sudah 40 menit, gue potong dulu videonya. Jadi nanti akan gue bikin jadi 2 video, ada part 1 dan part 2, biar nggak panjang-panjang banget dan nggak ribet gitu. Jadi sampai ketemu di video part 2.